Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadisha Fitri dengan NIM 2190302278 dari kelas C1 ingin mempresentasikan tentang buku kerja KWU 2. Kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yaitu bisnis fasilitator atau developer. Yang pertama, untuk produk atau jasa yang saya pilih yaitu food and beverage. Untuk unit usahanya namanya Confitore. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Untuk kriteria kerja, 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi yang saya pilih menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang saya pilih akses modal yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang saya pilih yaitu bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang saya pilih yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak. Poin 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi, yaitu bentuk organisasi dapat mencakupi yang saya pilih yaitu Limited Liability Company atau perseroan terbatas. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang saya pilih jumlah dan jenis investor yang terlibat. Poin 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang saya pilih yaitu syarat-syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Itu terdiri dari fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha atau SITU, fotokopi akte pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengusaha badan hukum, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar, materai 6000, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah yang saya pilih yaitu prinsip pungutan pajak yang terdiri dari prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan atau equity and ability, dan ada prinsip kepastian atau certainty, ada prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment, ada prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 MDAG/per 2013 tentang kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tambah 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4424. Lalu ada Kemen Kesehatan nomor 942, Kemenkes SK 4 2003 tentang pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan. Lalu ada Kemenparekraf nomor 13 tahun 2020 tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan COVID-19. Untuk buku kerja kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru,
Untuk unit usahanya Food and Beverage dan untuk produk jasanya Confitore yang dibuat Oktober 2021. Elemen pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi menurut profitabilitas dengan status baik, likuiditas dengan status sedang, efisiensi dengan status baik, stabilitas dengan status baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan dengan laporan pendapatan dengan status baik, neraca dengan status baik, laporan cash flow dengan status baik. Yang kedua ada preparasi perakhiran keuangan, yaitu pendapatan dengan status baik, pengeluaran dengan status sedang, belanja modal dengan status baik. Yang ketiga ada preparasi proforma laporan keuangan, yaitu laporan proforma pendapatan dengan status baik, laporan proforma neraca dengan status baik, laporan proforma cash flow dengan status baik. Lalu ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, yaitu ratio analisis dengan status sedang, mengukur hasil dibandingkan neraca dengan status baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan status baik. 1.3 Laporan historik keuangan diidentifikasi, yaitu laporan keuangan dengan status baik, neraca dengan status baik, laporan cash flow dengan status sedang. 1.4 Perakhiran keuangan diidentifikasi, yaitu laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan status baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada poin 1 catatan penjualan terdahulu, poin 2 kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan poin 3 faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya dengan status baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi, yaitu proforma laba rugi dengan status sedang, proforma pendapatan dengan status baik, proforma neraca dengan status baik, proforma arus keras dengan status sedang. 2.2 Ratio analisis diidentifikasi, yaitu dengan likuiditasnya dengan status baik, efisiensi operasi dengan status baik, profitabilitas dengan status baik. Rekomendasi, dengan pengeluaran yang sedang, maka perusahaan harus lebih bisa mengatur pengeluaran untuk perusahaan agar perusahaan akan terus maju dan mendapatkan untung yang besar. Dengan proforma laba rugi dan arus kas yang sedang, maka perusahaan harus memperhitungkan dengan baik lagi agar laporan keuangan tetap baik dan stabil, sehingga dengan analisis tidak terlalu banyak yang harus dibenarkan atau diperbaiki, maka perusahaan layak untuk dilanjutkan. Buku kerja 3 yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru, unit usaha Food and Beverage, produk atau jasa yaitu Confitore. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Rencana staffing, organisasi atau proyek yaitu Confitore. Untuk yang pertama yaitu kategori okupasi, yaitu direktur atau owner. Tanggung jawabnya yaitu dalam merencanakan masa depan kafe serta mengarahkan dan menetapkan target. Tugasnya yaitu mengimplementasi dan mengorganisasi visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, melakukan evaluasi perusahaan, melakukan rapat rutin, menunjukkan orang yang mampu memimpin, dan mengawasi situasi bisnis. Yang kedua ada manajer operasional, bertanggung jawab dalam menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin, melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting, mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik, meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, dan mengawasi persediaan barang distribusi. Tugasnya itu memeriksa laporan bulanan bidang finance, administrasi, operasional. Hal tersebut untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Yang kedua, membuat laporan bulanan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan operasional. Yang ketiga, mengevaluasi penggunaan anggaran operasional. Yang keempat, mendampingi atasan dalam melakukan kegiatan yang memiliki hubungan dengan operasional. Persyaratan untuk manajer operasional yaitu memiliki pengalaman
Yang kedua di bidang yang sama, mampu berbahasa Inggris, bertanggung jawab, disiplin dan jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Kebutuhan pelatihan yaitu 2 orang, jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang, perakiraan mulai bekerja yaitu 5 hari setelah masa pelatihan dan orientasi. Lalu untuk full time kerjanya yaitu 8 jam kerja, perkiraan durasi kontraknya yaitu 1 tahun. Manajer sales atau marketing bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun, bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di departemen marketing, bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen, bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Tugasnya yaitu membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan, memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancangan bangunan dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Persyaratannya yaitu memiliki pengalaman di bidang yang sama, mampu berbahasa Inggris, bertanggung jawab, disiplin dan jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Kebutuhan pelatihannya yaitu 1 orang, jumlah tenaga kerjanya yaitu 2 orang, perkiraan mulai bekerjanya yaitu 5 hari setelah masa pelatihan dan orientasi. Untuk jam kerjanya yaitu 8 jam dan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya ada manajer keuangan, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Lalu ada merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Tugasnya yaitu bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Lalu ada menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Lalu ada mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Lalu ada menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Untuk persyaratannya yaitu memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Yang kedua ada mampu berbahasa Inggris. Yang ketiga ada bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Keempat ada memiliki jiwa kepemimpinan. Kelima yaitu mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Jumlah pelatihannya itu 1 orang. Lalu jumlah tenaga kerjanya yaitu 2 orang. Perkiraan mulai bekerjanya yaitu 5 hari setelah masa orientasi. Lalu jam kerjanya yaitu 8 jam dan kontrak kerjanya yaitu 1 tahun. Lalu ada supervisor, bertanggung jawab untuk menangani keluhan, kritik, dan saran baik yang disampaikan oleh pelanggan, serta sedapat mungkin menyelesaikan keluhan, kritik, dan saran dengan tata cara yang baik, ramah, dan mampu mempertahankan hubungan yang ada dengan pelanggan. Tugasnya yaitu memastikan bahwa operasional outlet telah memenuhi standar servis yang telah ditetapkan. Lalu ada memberikan pelatihan, pengarahan, bimbingan, dan pengawasan kepada bawahan dalam memastikan keterlaksanaannya standar servis yang ada. Lalu ada pembagian waktu atau jadwal kerja staf servis departemen pada waktu dan lingkungan kerja. Lalu ada memastikan terlaksananya SOP dan tata tertib perusahaan terutama pada waktu dan lingkungan kerja.
Lalu ada membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan operasional. Lalu ada mengadakan daily briefing khususnya untuk staff service departemen. Untuk persyaratannya yaitu memiliki pengalaman minimal 2 tahun, berjiwa pemimpin, berpenampilan menarik, pandai berkomunikasi, menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris, bertanggung jawab, disiplin dan jujur, lalu mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Pelatihannya yaitu 1 orang, jumlah tenaga kerjanya yaitu 1 orang, perkiraan mulai bekerjanya itu 5 hari setelah masa orientasi, jam kerjanya yaitu 8 jam, dan kontrak kerjanya yaitu 1 tahun. Lalu ada barista, bertanggung jawab yaitu membersihkan coffee bar, membersihkan area kedai kopi, membuat minuman selain kopi, menerbitkan senyum kepada siapapun. Tugasnya yaitu membuat minuman seperti kopi, smoothies, teh, atau jenis minuman lainnya. Persyaratannya yaitu bisa membuat minuman sesuai dengan SOP yang baik dan benar. Yang kedua ada fokus dalam membuat minuman. Ketiga yaitu tepat waktu dalam bekerja. Keempat, kreatif. Pelatihannya yaitu 2 orang. Untuk jumlah tenaga kerjanya yaitu 3 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya 5 hari setelah masa orientasi. Untuk jam kerjanya yaitu 8 jam. Kontrak kerjanya 1 tahun. Lalu ada kasir, bertanggung jawab dalam pengolahan keuangan kasir dan pemeliharaan barang-barang kasir dan pengecekan barang-barang ATK lainnya. Lalu untuk tugasnya mengelola keuangan coffee shop. Untuk persyaratannya teliti, menyukai angka atau hitung-hitungan. Yang ketiga yaitu tepat waktu dalam bekerja. Untuk pelatihannya yaitu 1 orang. Untuk jumlah tenaga kerjanya 2 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya 5 hari setelah masa orientasi. Untuk jam kerjanya 8 jam dan kontrak kerjanya 1 tahun. Untuk waiter atau waitress, bertanggung jawab dalam mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, mengambil pesanan tamu, dan lain-lain. Untuk tugasnya mencatat pesanan tamu, mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu, melayani tamu dengan baik, membersihkan meja tamu, dan memelihara kebersihan coffee shop. Untuk persyaratannya yaitu sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua, ramah kepada customer atau murah senyum. Ketiga yaitu tepat waktu dalam bekerja. Untuk pelatihannya yaitu 2 orang. Untuk jumlah tenaga kerjanya 5 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya 2 hari setelah masa orientasi. Untuk jam kerjanya 8 jam dan untuk kontrak kerjanya 1 tahun. Lalu yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi saya pilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi mencakup yang saya pilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, lalu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan, lalu melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang saya pilih yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, lalu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, lalu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Poin 3 yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik.
Nah, lalu yang saya pilih yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam sertifikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban yang saya pilih yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang saya pilih yaitu kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Lalu yang saya pilih kekeluargaan, penciptaan ketenaga berusaha dan ketentraman bekerja, lalu peningkatan produktivitas, dan terakhir peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf. Yang saya pilih yaitu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 yaitu strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf yang saya pilih yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, lalu memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, lalu mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yang saya pilih yaitu pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan yang saya pilih yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi. Evaluasi yang saya pilih yaitu identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Lalu tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Dan yang terakhir yang saya pilih analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Poin 5 meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yang saya pilih yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, lalu efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, lalu kualitas barang dan jasa. 5.2 yaitu kompetisi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Kompetisi yang saya pilih yaitu keterampilan dan sikap. 5.3 yaitu tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf di bisnis saya yaitu rendah, kurang dari 15%. 5.4 yaitu kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yang saya pilih yaitu kerjasama, kompetisi bekerja sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.